Anak-anak sekolah minggu yang kecil boleh ke belakang. Haleluya. Dan shalom. 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 Hari ini mendung di luar, saya tahu saudara. Dari pagi sudah hujan rintik-rintik. Suasananya mendung, suasana dingin, udah dingin tambah dingin. Gak lihat matahari sama sekali. Rasanya jam-jam segini paling enak kita tidur, saudara. Rasanya paling enak jam segini, saudaraku. Apalagi tadi waktu pagi saudara bangun, saya nggak tahu. Rasanya enak, saudaraku. Baru sekarang adem banget gitu, saudaraku ya. Tapi saudara, sore hari ini kita bukan mau menghangatkan diri buat badan kita. Kita mau makan makanan rohani. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara tak ngantuk kan? Ngantuk, haleluya, saudaraku. Sebab saudaraku, saudara duduk di sebelah sana enak, saudaraku. Saudara ngantuk, bisa saudara sepertinya merem, saudaraku ya. Sepertinya menyimak, saudaraku. Gak apa-apa, saudaraku. Tapi saya di sini tidak bisa berpura-pura merem, saudaraku. Saudara bisa, benar, amin, begitu ya, saudaraku. Tapi saya di sini nggak bisa, tapi kita di sini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Nah saudara, beberapa saat yang lalu, beberapa minggu yang berturut-turut, saudara kita telah belajar mengenai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Minggu lalu kita belajar bahwa kita tidak perlu khawatir, bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Kita mengerti semua itu, saudaraku. Tetapi dengan berjalannya minggu, saudaraku, minggu lalu saya tanya, pas di hari minggu seperti ini, saya tanya, saudara masih ada yang khawatir? Masih ada yang khawatir, amin. Betul, saudaraku. Hari ini selama seminggu saudara berjalan, saudara masih ada yang khawatir? Masih juga, nggak apa-apa, saudara, namanya manusia, saudaraku ya. Nah, kalau saudara sudah tidak khawatir lagi, saudaraku, saudara sudah ada 6 feet under, saudaraku ya. Ada 6 feet under, nah, saudara nggak khawatir lagi. Tapi buat anak-anak Tuhan nggak perlu nunggu 6 feet under buat nggak khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir, amin, saudaraku. Amin. Saudara masih bisa mengaminkan itu? Amin. Gak bisa, gak apa-apa, pelan-pelan juga gak apa-apa. Saudara bisa aminkan itu? Amin. Gak apa-apa, pelan juga gak apa-apa, gak usah kencang-kencang ya saudara. Karena saudara mau amin kencang, mau gak amin kencang, tetap aja khawatir lah, tetap khawatir. Gak apa-apa, justru ini tugas daripada gereja, tugas daripada Roh Kudus pada sore hari ini. Kembali menguatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara mau dikuatkan? Amin. Saudara, tadi waktu Morin berdiri di sini sebagai WL, dia bilang satu kalimat, saudara, yang menurut saya kalimat yang sangat indah, sangat indah, sangat indah. Dia bilang begini, Tuhan, biar kau senantiasa ditinggikan, kami direndahkan. Betul ya saudaraku? Kalimatnya indah sekali, saudaraku. Very religious, very powerful. Tuhan, biar engkau yang ditinggikan, kami yang direndahkan. Amin. Hati-hati waktu kita berbicara, biar engkau yang ditinggikan, kami direndahkan. Saudara siap direndahkan? Disinggung dikit aja, emang dia siapa? Dia kenapa ini? Oh, direndahkan, saudara, hati-hati, saudara. Ya, tapi itu benar, kalimat itu benar. Biar engkau yang ditinggikan, kami direndahkan. Kalimat itu benar. Tapi waktu saudara ngomong, saudara yang tahu nggak yang saudara ngomong ini apa? Biar engkau ditinggikan, kami direndahkan. Nggak gampang, saudara, direndahkan. Nggak gampang, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga pada waktu apapun yang saudara alami, saudara tahu ada satu kontrol Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga pada waktu saudara direndahkan, saudara tidak merasa direndahkan. Saudara tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Katakan amin. Buka bersama saya, semuanya semangat. Buka bersama saya Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Haleluya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Satu ayat yang sangat terkenal, satu ayat yang sangat familiar di hati saudara, tetapi satu ayat yang tidak gampang untuk dimengerti. Tapi setelah saudara mengerti ini, saudara akan melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa indah. Oke, kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Saudara pernah dengar ini?
Sudah pernah dengar ini? Pernah dengar pasti kan saudara ya? Ya, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Katakan amin. Terus Tuhan tambahin. Minggu lalu kita belajar mengenai kehendak Allah. Ingat kita belajar mengenai kehendak Allah, saudaraku. Kita harus punya keberanian untuk percaya. Kita berkeberanian, justru keberanian kita adalah untuk percaya bahwa Allah mengabulkan doa. Katakan amin. Masih ingat itu saudaraku? Tetapi Allah juga punya kehendak. Yang minggu lalu kita belajar gimana Tuhan mau kabulkan, tapi punya kehendak. Bagaimana Tuhan mau mengabulkan, punya keberanian untuk percaya, tapi Tuhan punya kehendak. Tidak apa-apa. Tuhan merencanakan. Ngerti maksudnya? Kita punya kehendak, Tuhan rencanakan. Kehendakku Tuhan rencanakan. Ini adalah Tuhan akan mengabulkan doaku, tapi Tuhan akan melakukannya sesuai dengan rencananya. Nah, hari ini kita mau belajar. Tuhan bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Terus Tuhan tambahin, saudara, perhatikan baik-baik. Seperti tingginya bumi dan langit, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganmu dan rancanganku. Ya Tuhan, itu jauh banget ya. Lemes mulai saudara ya. Lemes saudaraku ya. Waktu Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, saudara masih bilang ya Tuhan ya beda dikit, tapi mungkin masih bisa ketemu deh Tuhan, ya kan? Ya baik-baik nih ya, masih bisa ketemu deh Tuhan. Tetapi Tuhan tekankan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dan rancanganmu, jalanku dan jalanmu. Ya itu kan beda banget dan jauh banget Tuhan. Bagaimana bisa ketemu antara tingginya langit sama bumi, saudara? Saudara tahu tingginya langit berapa tinggi? Saudara tahu tingginya langit berapa tinggi? Unlimited, saudaraku. Langit itu saudara nggak bisa sentuh gini, nggak bisa. Tinggi sekali, jauh, beda jauh sekali, saudaraku. Beda jauh sekali. Tetapi apa artinya? Tuhan bilang kita boleh percaya bahwa Tuhan mengabulkan permintaan kita. Apa artinya, saudara? Sebab hari ini kita akan belajar sesuatu. Seorang anak kecil jalan dengan kakeknya. Seorang anak kecil sedang jalan sama kakeknya ke toko es krim. Dia jalan sama kakeknya ke toko es krim. Anak kecil, 8 tahun, 7 tahun. Dia jalan sama kakeknya ke toko es krim. Nah, setelah itu dia beli es krim sama kakeknya. Dia jalan sama jalan pulang. Oh, dengan sukacita nih kakeknya baik sama dia. Dia minta es krim stroberi, es krim stroberi. Dia bilang sama kakeknya, udah kamu cuma stroberi dong. Oh, stroberi ada coklatnya dong, ya kan? Ini stroberi ada coklatnya. Stroberi coklat sama ada banananya, ya. Jadi, kakeknya baik sekali sama dia, ya. Dia mau lucu. Oh ya mau, udah dibeliin. Itu dia jalan pulang. Anak kecil kalau makan es krim kan nggak bisa rapi-rapi, makannya belepotan, saudara ya. Makannya belepotan, saudara di situ. Makannya belepotan, jadi sambil jalan, dia jalan pulang, dia sambil bersukacita gitu sama kakeknya, dia makan es krim belepotan. Setelah makan es krim belepotan, setelah hampir habis, saudara kasih tahu, mulutnya udah belepotan, udah cemong, saudaraku. Nah, dekat rumah, saudaraku, dia merasa nih mulutnya cemong, saudara kasih Tuhan. Mulutnya cemong, terus udah gitu, dia lihat, saudaraku, kebetulan pas jalan-jalan ada serbet, saudara, di lantai, di jalanan, serbet, warnanya putih. Sebenarnya orang itu di jalanan, saudaraku. Kemudian dia karena gini gak enak dia mau motor ini, dia pakai ambil serbetnya buat ngelap mulutnya, saudaraku. Waktu dia mau ambil serbetnya buat mulutnya, kakeknya bilang, jangan. Maksudnya si anak kecil, ya. Maksudnya si anak kecil mau ngambil serbet itu buat lap mulutnya, betul kan? Serbetnya putih, ya kan? Ngelap mulut memang boleh pakai serbet dong, boleh pakai serbet ya. Ngelap mulut memang harus pakai serbet, ya. Serbetnya warnanya putih, boleh nggak apa-apa. Tetapi adanya di lantai, adanya di jalanan. Kakeknya bilang, jangan itu kotor. Anak kecil umur 8 tahun, kenapa kek? Kenapa nggak boleh? Ya kan? Ini kan kotor menurut saya, ya kan? Saya mau ngambil serbetnya buat lap mulutnya. Kakeknya bilang, jangan itu kotor. Dengar baik-baik, saudara dikasih Tuhan. Kakeknya salah kan? Anaknya salah kan? Anaknya pakai lap mulutnya, tapi dia tidak tahu bahwa serbet yang ada di lantai, serbet yang ada di jalan itu sudah kotor, betul ya? Kakeknya tahu. Saudara jalan sama Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Sejauh langit dari bumi, saudara tidak ngerti. Tetapi kakeknya tahu. Tetapi Bapak di surga tahu. Kalau saudara menginginkan sesuatu, at the end of the day, kakeknya pasti akan either memberikan anak ini serbet yang bersih, menyiapkan yang bersih,
dibawa ke rumah, dilap pakai lap yang bersih, either that Pak. Tetapi pasti anaknya suatu saat, after that, anaknya tetap bisa menyeka mulutnya. Pasti kakeknya tahu anaknya sedang perlu mulutnya untuk dibersihkan, cucunya untuk dibersihkan. Tetapi anaknya nggak tahu, anaknya kenapa kek serbetnya putih kok, itu juga serbetnya sama-sama, kenapa nggak kakeknya tahu, cucunya nggak tahu. Tuhan tahu, saudara nggak tahu. Katakan amin. Mengerti saudara? Rancanganmu beda dengan rancanganku, jalanmu beda dengan jalan. Dengan baik-baik. Tetapi dengan baik-baik saudara, di dalam ayat ini mengandung satu pengertian bahwa Tuhan tahu rencanamu, Tuhan tahu rancanganmu. Tuhan bilang seperti jauhnya rancanganmu dengan rancanganku seperti langit dengan bumi. Tapi bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan punya cara yang lain supaya mendapatkan apa yang seperti engkau maukan. Tapi rencana dan plannya Tuhan. Yang berarti katakan amin. Ini artinya dengan baik-baik orang Kristen yang selama ini saudara berpikir bahwa saudara tidak pernah didengar, yang saudara berpikir hari-hari ini bahwa keinginan saudara, kerinduan saudara rasanya jauh dari apa yang Tuhan siapkan, rasanya tidak mungkin didengar, rasanya belum didengar, rasanya doa saudara tidak punya kuasanya. Hari ini saudara harus semakin mengerti lagi bahwa Tuhan mendengar, tetapi dia punya rancangan yang berbeda dengan rancangan saudara. Dia punya jalan yang berbeda dengan jalan saudara, tapi dia bukan mendengar. Yang mengerti katakan amin. Buka bersama saya Ayub. Kita akan lihat Ayub. Ayub merupakan satu potret yang dituliskan oleh Alkitab, menjadi satu potret yang menggambarkan real life daripada kehidupan saudara dan saya. Real life daripada kehidupan saudara dan saya. Buka bersama dulu di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang kayaknya saya bisa baca semuanya. Haleluya. Ayub. Di dalam Ayub tergambar dengan jelas apa itu rancangan Tuhan dan apa itu rancangan Ayub. Apa itu jalan Tuhan dan apa itu jalan Ayub. Di dalam Ayub tertera dengan jelas bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Dengan baik-baik saudara. Di dalam Ayub tertera dengan jelas bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang indah sesuai dengan janjinya. Janji yang dijanjikan kepada Ayub adalah janji yang sama yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Allah tidak pernah lalai, tapi Allah caranya lain. Allah caranya lain. Allah bergeraknya lain. Saudara bergeraknya mau seperti ini, Allah caranya lain. Tujuannya sama, tetapi Allah caranya lain. Jauh dan kelihatan, tetapi sementara saudara tidak melihat, sementara Ayub tidak lihat, Allah bekerja dengan ajaib. Bukan bersama Ayub, saya Ayub saudara. Haleluya. Oke. Ayub 1 ayatnya yang oke, saya cerita dulu kepada saudara tentang Ayub. Saudara tahu cerita tentang Ayub? Tahu cerita tentang Ayub? Saya akan kasih background story-nya supaya saudara mengerti ya. Ayatnya tidak semua saya highlight di sini, saudara perhatikan saja. Sebab tidak semua ayatnya di highlight di sini. Saya akan perhatikan tentang keadaan atau background-nya Ayub. Oke, dikatakan seperti ini. Ayat 1 sampai ke 6 dikatakan seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ada nggak di sini? Ayub 1 nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Perhatikan baik-baik. Sehingga orang itu Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, dengar baik-baik. Ayub kita lihat dulu latar belakangnya. Orang yang dikatakan saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang yang sangat religius. Dari sisi yang sangat religius, Ayub adalah orang yang sangat religius, takut akan Tuhan. Dan dia adalah orang yang punya sekian ribu onta, punya sekian ribu kambing. Dikatakan di sini ada orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, pada suatu saat Tuhan bukan lagi ngobrol, ada satu komunikasi dengan iblis. Tuhan tanya iblis, iblis, dari mana engkau? Aku sedang. Terus iblis bilang, oh kami baru pulang dari berkeliling dunia, baru berkeliling di bumi ini. Terus Tuhan tanya, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Saudara mungkin bertanya pada saat ini, gimana ya bisa Tuhan